Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Masa depan Dumfries diragukan, Inter Milan masukkan Dodo ke radar transfer. Inter Milan mulai bergerak aktif di bursa transfer, seiring munculnya tanda tanya besar terkait masa depan Denzel Dumfries. Klub berjuluk Nerazzurri itu kini memasukkan wingback Fiorentina, Dodo, ke dalam daftar target serius untuk memperkuat sektor kanan pertahanan. Situasi ini dipicu oleh cedera yang dialami Dumfries. Bek sayap asal Belanda tersebut baru saja menjalani operasi dan diperkirakan menepi hingga pertengahan Maret, sebuah pukulan signifikan bagi Inter di tengah padatnya jadwal dan target besar musim ini. Menurut laporan Tutto Mercato Web via FC Inter 1908, Inter secara aktif mencari pengganti Dumfries, dan Dodo bukan sekadar nama pelengkap. Bek asal Brasil itu dinilai memiliki profil ideal untuk peran wingback modern. Bersama Fiorentina, Dodo telah menjelma menjadi salah satu pemain kunci. Kontribusinya di sisi kanan membuatnya menonjol, baik dalam fase menyerang maupun bertahan. Inter patok harga tinggi untuk para peminat Fratesi. Gelandang Inter Milan, David Fratesi, berpotensi menjadi salah satu nama besar yang meramaikan bursa transfer Januari. Pemain internasional Italia itu disebut-sebut bisa meninggalkan Giuseppe Meazza dan bergabung dengan rival langsung, Juventus. Menurut laporan Sport Mediaset, manajemen Inter telah menetapkan banderol Fratesi di tengah meningkatnya spekulasi mengenai masa depannya. Pemain berusia 26 tahun tersebut dikabarkan mulai merasa tidak puas dengan perannya, yang lebih sering datang dari bangku cadangan. Situasi ini membuka peluang bagi Juventus untuk bergerak. Klub asal Turin itu menilai Fratesi sebagai tambahan ideal untuk memperkuat lini tengah, terutama dengan kebutuhan akan gelandang dinamis yang mampu memberi kontribusi baik secara ofensif maupun defensif. Ketertarikan Juventus tidak lepas dari sosok Luciano Spalletti. Pelatih yang kini menukangi Bianconeri tersebut dikenal sebagai pengagum lama Fratesi. Saat masih menangani tim nasional Italia, Spalletti kerap memanggil Fratesi ke skuad Azzurri dan memberi kepercayaan besar kepadanya. Inter Milan siap percepat perburuan Muharemovic jika De Vrij hengkang pada Januari. Inter Milan bersiap menghadapi kemungkinan perubahan besar di lini pertahanan pada bursa transfer Januari tahun 2026. Masa depan Stefan De Vrij di Giuseppe Meazza kian dipertanyakan, dan situasi ini berpotensi memaksa Nerazzurri untuk mempercepat langkah mereka di pasar transfer. Salah satu nama yang kini masuk radar utama adalah bek Sassuolo, Tarik Muharemovic, yang tampil impresif sejak awal musim. Nama Tarik Muharemovic mencuat sebagai kandidat kuat. Bek muda Sassuolo tersebut mencuri perhatian berkat performa solidnya di Mapei Stadium, menunjukkan kedewasaan bermain, ketenangan dalam duel, serta kemampuan membaca permainan yang matang. Inter Milan sejatinya sudah memantau Muharemovic sebagai target jangka menengah, dengan rencana merekrut bek baru pada akhir musim. Namun, potensi kepergian De Vrij dapat mengubah peta prioritas klub dan membuat manajemen mempercepat negosiasi. Statistik buktikan, Inter Milan lebih baik dari 90% tim Eropa. Musim Serie A kali ini benar-benar menjadi panggung dominasi Inter Milan, bukan sekadar menang di papan klasemen. Nerazzurri tampil superior lewat data statistik yang menempatkan mereka di jajaran elit sepak bola Eropa. Angkanya bahkan bisa disebut alucinanti, alias nyaris sempurna di hampir semua fase permainan. Seperti dilansir FC Inter 1908, statistik terbaru menunjukkan bahwa Inter lebih unggul dari 90% tim Eropa dalam 5 fase utama permainan. Di level domestik, keunggulan itu bahkan meluas hingga 7 aspek berbeda, menegaskan status mereka sebagai tolok ukur Serie A musim ini. Dalam analisis performa modern, percentil menjadi indikator penting. Ketika sebuah tim berada di 95 derajat percentil, artinya mereka tampil lebih baik dari 95% tim pembanding di Eropa.
dan hanya segelintir klub yang mampu menyaingi level tersebut. Inter berencana beri kontrak baru, Lautaro Martinez dan Bastoni. Inter Milan tengah menyusun langkah strategis untuk mengamankan masa depan dua pilar utamanya, Lautaro Martinez dan Alessandro Bastoni, di tengah ketertarikan dari sejumlah klub elit Eropa. Menurut laporan Il Giorno, manajemen Nerazzurri berencana menawarkan kontrak baru berdurasi panjang kepada Lautaro Martinez dalam kurun waktu 12 hingga 18 bulan ke depan. Striker asal Argentina itu baru saja memperpanjang kontraknya pada musim panas 2024 hingga 2029. Namun Inter ingin memberikan jaminan tambahan agar sang kapten tetap menjadi simbol klub hingga fase akhir kariernya. Lautaro telah menjadi figur sentral sejak direkrut dari Racing pada 2018, perannya kian krusial di bawah arahan Christian Cifu, yang hampir selalu mengandalkannya di lini depan sepanjang musim ini. Selain faktor teknis, Lautaro juga memiliki nilai emosional tinggi bagi klub dan supporter, menjadikannya sosok yang ingin dijaga Inter dari godaan klub-klub besar, seperti Barcelona, yang sebelumnya sempat mengincarnya. Di saat yang bersamaan, Inter juga bergerak untuk mengamankan Alessandro Bastoni. Berdasarkan laporan Tuttosport, klub tengah menyiapkan proposal kontrak baru untuk bek timnas Italia tersebut, meski masa baktinya saat ini masih berlaku hingga 2028. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya minat dari Barcelona, serta klub-klub asal Inggris dan Arab Saudi. Inter dan Genoa sepakat akhiri peminjaman Valentin Carboni lebih cepat. Masa depan Valentin Carboni memasuki fase krusial. Gelandang serang muda milik Inter Milan itu hampir dipastikan akan berganti klub pada bursa transfer Januari tahun 2026, menyusul minimnya menit bermain yang ia dapatkan selama masa peminjaman di Genoa. Menurut laporan FC Inter 1908, Inter dan Genoa kini berada di tahap akhir pembicaraan untuk mengakhiri lebih cepat kesepakatan pinjaman Carboni. Kesepakatan disebut sudah, selangkah lagi, rampung, membuka jalan bagi sang pemain untuk mencari klub baru pada Januari mendatang demi mendapatkan jam terbang yang lebih konsisten. Musim ini menjadi periode yang cukup sulit bagi Carboni. Pemain kelahiran 2005 itu hanya tampil 3 kali di Coppa Italia, dengan catatan 1 gol serta 12 penampilan di Serie A. Namun hanya 3 kali turun sebagai starter dan belum mencetak gol di Liga. Kondisi tersebut membuat Inter menilai bahwa lingkungan baru sangat dibutuhkan agar perkembangan Carboni tidak terhambat. Klub menilai potensi sang pemain masih sangat besar, namun perlu diasah melalui kepercayaan dan menit bermain reguler. Inter Milan sambut mitra baru dari Asia, Ultima Markets. Inter Milan kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu klub Eropa dengan daya tarik global terkuat. Baru-baru ini, Nerazzurri menyambut perwakilan Ultima Markets, broker multi-aset berlisensi, di kota Milano sebagai bagian dari kemitraan wilayah Asia yang terus dikembangkan klub. Kunjungan ini bukan sekadar seremoni bisnis. Inter dengan cermat membawa kemitraan tersebut masuk ke ruang-ruang yang sangat lekat dengan identitas klub, menjadikannya bagian dari kehidupan sepak bola sehari-hari Nerazzurri. Agenda kunjungan dipusatkan di kantor pusat Inter Milan, di mana para tamu mendapatkan akses eksklusif ke Heritage Room dan Trophy Room, 2 ruang yang menyimpan sejarah dan kejayaan klub. Setelah itu, prosesi penandatanganan resmi digelar di Media Room, menandai kelanjutan kerjasama yang sebelumnya telah diumumkan pada akhir Agustus lalu. Hari tersebut ditutup dengan pengalaman paling ikonik, menyaksikan Inter Milan menghadapi Fiorentina di San Siro dalam lanjutan Serie A. Dengan demikian, kemitraan ini tidak berdiri sebagai pengumuman terpisah, melainkan terintegrasi langsung ke atmosfer pertandingan dan rutinitas klub. Oktri menolak ide penandatangan Guglielmo Vicario. Kiper Tottenham Hotspur Guglielmo Vicario dikabarkan belum mampu meyakinkan pemilik Inter Milan, Oktri Capital Management, terkait kemungkinan kepindahan ke Giuseppe Meazza. Menurut laporan Tuttosport,
penjaga gawang asal Italia itu masih memiliki keinginan kuat untuk kembali ke Serie A. Vicario bergabung dengan Tottenham pada musim panas 2023 setelah meninggalkan Empoli, meski saat itu Inter sempat menunjukkan ketertarikan serius. Keputusan tersebut membuat Nerazzurri beralih dan merekrut Yann Sommer sebagai solusi jangka pendek di bawah Mistar. Namun, Sommer dipastikan akan meninggalkan Inter pada akhir musim ini, sehingga klub kembali aktif mencari kiper baru. Situasi tersebut membuka kembali spekulasi seputar Vicario, yang kini disebut-sebut berpeluang hengkang dari Tottenham pada musim panas mendatang. Meski demikian, manajemen Inter disebut belum sepenuhnya yakin. Vicario mengalami penurunan performa dalam beberapa penampilan terakhirnya bersama Spurs dan mulai kehilangan kepercayaan. Di sisi lain, faktor usia juga menjadi pertimbangan penting. Pada usia 29 tahun, Vicario dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan kebijakan transfer Octree yang lebih memprioritaskan pemain muda dengan nilai investasi jangka panjang. Alessandro Bastoni tanggapi rumor ketertarikan Barcelona. Bek Inter Milan Alessandro Bastoni menegaskan komitmennya untuk tetap bertahan di Giuseppe Meazza di tengah rumor ketertarikan dari Barcelona dan sejumlah klub Liga Inggris. Pemain internasional Italia itu menegaskan dirinya merasa bahagia bersama Nerazzurri dan tidak memiliki persoalan apapun terkait masa depannya. Inter tengah bersiap menghadapi Bologna pada semifinal Supercoppa Italiana yang akan digelar Jumat, tanggal 19 Desember. Nerazzurri tampil di ajang tersebut sebagai runner-up Serie A musim lalu. Sejumlah sumber Italia, termasuk Matteo Moretto, melaporkan adanya minat dari Barcelona serta klub-klub Premier League terhadap Bastoni. Menanggapi isu tersebut, Sport Mediaset meminta klarifikasi langsung kepada sang bek. Hal-hal seperti itu membuat saya bangga. Itu berarti saya bekerja dengan baik. Saya juga membaca apa yang kalian baca. Tidak ada sesuatu yang konkret. Saya bahagia di sini dan tidak punya masalah apapun. Saya tidak memikirkan hal-hal di luar lapangan, ujar Bastoni. Moretto, Inter dan Augusto lanjutkan negosiasi perpanjangan kontrak, tanpa terburu-buru. Inter Milan terus menunjukkan konsistensi dalam menjaga tulang punggung skuadnya. Kali ini, fokus tertuju pada Carlos Augusto, pemain serba bisa yang perannya kian vital di bawah arahan Christian Cifu. Menurut jurnalis terpercaya Matteo Moretto, negosiasi antara Inter dan Augusto terkait perpanjangan kontrak masih terus berjalan, meski belum mencapai kesepakatan final. Negosiasi ini dilakukan dengan pendekatan yang tenang dan terukur, mencerminkan kepercayaan kedua belah pihak terhadap masa depan kerjasama mereka. Sejak direkrut dari Monza, Carlos Augusto berkembang menjadi salah satu pemain paling konsisten di skuad Inter. Fleksibilitasnya mampu bermain sebagai wingback kiri maupun bek kiri dalam skema 3 bek, membuatnya menjadi aset berharga dalam sistem permainan Cifu. Supercoppa Italiana 2025, Bologna singkirkan Inter lewat drama adu penalti. Bologna mencetak sejarah besar di panggung Supercoppa Italiana. Untuk pertama kalinya tampil di ajang ini, pasukan Vincenzo Italiano berhasil menembus final dengan menyingkirkan Inter Milan lewat drama adu penalti, setelah bermain imbang 1-1 selama 90 menit. Kemenangan ini mengantarkan Rossoblu ke final untuk menghadapi Napoli, yang sebelumnya menaklukkan AC Milan. Laga semifinal yang digelar di Riyadh pada Sabtu dini hari berlangsung intens, penuh tensi, dan syarat kontroversi, memperlihatkan betapa tipisnya jarak kualitas antara kedua tim. Kontroversi kembali muncul di menit ke-56 saat Inter sempat mendapat penalti, karena Boni terjatuh usai berduel dengan Hegem. Namun setelah VAR review, keputusan dibatalkan karena Boni dianggap lebih dulu mencari kontak.